Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga segar ceria pada malam hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Maria Asgaf, kali ini dalam One on One. Kita tahu betul ya pemirsa ya, dalam beberapa waktu terakhir memang hangat bicarakan berbagai isu. Dari mulai kemudian isu pagar laut yang kemudian juga sempat berbagai kelanjutannya pun turut diikuti oleh masyarakat. Tidak hanya sampai di sana, kemudian juga ada isu bagaimana tim transisi dari pemerintahan Donald Trump, yaitu yang kemudian mewacanakan, mengusulkan untuk 2 juta warga Gaza dipindahkan ke Indonesia sebagai bentuk kemanusiaan. Belum lagi kemudian muncul di Jakarta ada aturan Pergub nomor 2 2025 yang kemudian memperbolehkan poligami di kalangan ASN. Ini yang kemudian ramai diperbincangkan. Tapi kalau kita lihat ada satu sosok yang kemudian turut bersuara dari banyaknya isu-isu ini. Kami akan langsung mengajak Anda berbincang bersama dengan Ketua MUI Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maria. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Waduh, segar ceria malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Kiai. Tadi sudah paling tidak saya kabarkan sedikit ada beberapa isu hangat. Dan nampaknya memang selalu begitu ya, nama Kiai Haji Khalil Nafis begitu ya, nampak bersuara dalam banyak hal, banyak isu. Apakah ini memang juga bagian peran dari MUI yang untuk membina dan juga mengayomi umat Islam, Pak Kiai? Ya, karena saya di bidangnya dakwah. Dakwah itu mengajak, mencerahkan, memberi inspiratif kepada masyarakat bagaimana cara yang benar di dalam memahami kehidupan ini berbasis agama. Jadi keputusan-keputusan Majelis Ulama Indonesia yang sudah diputuskan oleh ulama bagaimana tersosialisasi pada masyarakat. Dan ternyata yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sudah banyak diputuskan oleh MUI dari Munas, Mukernas, dan dari keputusan-keputusan di Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan tausiahnya. Sehingga saya merasa terpanggil sebagai ketua bidang di MUI untuk bersuara di tengah-tengah masyarakat. Saya aktifkan di semua media sosial saya, sehingga bisa berinteraksi dengan teman-teman jurnalis yang juga bisa menyebarkan kepada masyarakat. Ya, itu karena peran dari MUI sendiri itu dia ya Pak ya, mengayomi, kemudian juga memberikan dampak, juga mengarahkan umat muslim dan membimbing Indonesia. Masyarakat. Pembimbing. Riayah, himayah, ya, kita membimbing dan juga melindungi masyarakat dan menjadi shadiqul hukumah, menjadi mitra pemerintah. Namanya mitra, kalau yang baik kita sampaikan baik, yang buruk kadang-kadang dibisikin, kadang-kadang diteriakin. Nah itu dia, itu peran dari Kiai Khalil Nafis itu ya, juga kemudian menjadi pegangan bagi kami umat muslim ini Pak Kiai. Kalau kemudian kita bedah satu persatu Pak Kiai, dari bagaimana kemudian dari sudut pandang agama mengenai salah satu dulu deh, Pergub nomor 2 tahun 2025 di DKI Jakarta yang kemudian mewajibkan atau tidak mewajibkan, memperbolehkan ASN untuk berpoligami. Ini yang ramai hingga sampai saat ini Pak Kiai. Saya pun mungkin kalau harus diperbolehkan untuk berkomentar agak panjang nih mengenai hal ini. Tapi bagaimana? Tolong cerahkan kami Pak Kiai dari sudut pandang agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Bagaimana Pak Kiai melihat aturan ini? Perbincangan soal poligami itu sering asyik bagi para laki-laki. Karena kadang-kadang mereka pengen poligami tapi nggak berani. Nah, yang kedua menjadi masalah bagi perempuan karena secara perasaan tidak ada perempuan yang ingin dipoligami. Oleh karena itu kita kembali kepada ajaran agama bahwa pada dasarnya kita menikah itu adalah monogami. Artinya satu laki-laki punya satu istri dengan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Artinya kita ini pada normalnya satu laki-laki adalah satu perempuan disebut dengan monogami. Tetapi kan kekuatan orang berbeda. Kemauan orang berbeda. Ini yang nggak normal apa gimana Pak Kiai? Bukan nggak normal, memang Allah menciptakan berbeda-beda di antara kita. Kayak kita makan, ada yang cukup setengah piring, ada yang 1 piring, ada yang 2 piring, ada yang 3 piring. Dan biasanya orang makan itu menggambarkan terhadap kekuatan syahwat dan libidonya. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi, katanya dalam Burda itu orang yang makan itu mencerminkan terhadap syahwatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada orang yang cukup 1 istri, ada yang butuh 2 istri, ada yang 3 istri. Tetapi tidak untuk main-main di dalam Islam. Islam melarang la'anadz dzawaqin, orang yang sekadar hanya mencicipi perempuan kemudian dicerai, tidak. Maka kembali pada cara Nabi, ketika Nabi menikah tidak ada satupun istrinya yang dicerai. Dan Nabi itu poligami setelah Siti Khadijah itu wafat. Jadi kalau kita mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, kita memang diperbolehkan nikah 2, 3 dan 4, tapi fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida, kalau memang Anda takut tidak adil ya satu saja. Tetapi syarat adil ini bukan syarat sahnya.
Tapi syarat keagamaan agar di dalam menjalankan berkeluarga itu dapat berkah, maka taatlah kepada agama itu. Jadi kita boleh tidak suka, tapi ketentuan Islam begitu. Tetapi bagi kita tidak boleh menghambur-hamburkan, oh karena Islam itu memperbolehkan, kemudian dia dengan seenaknya poligami, dicerai, tidak boleh. Itu dia dengan alasan sunnah Rasul gitu katanya Pak Kiai. Kan kalau kita melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad kan tidak sedemikian rupa gitu ya Pak Kiai. Makanya kita kadang-kadang itu ngambil dari agama yang enak-enaknya saja. Nah, itu dia. Tolong cerahkan kami Pak Kiai. Tidak kafah gitu ya. Oleh karena itu kalau berkenaan dengan poligami kita tidak boleh menolak bagi umat Islam. Itu perintah dari Allah. Tetapi tidak boleh buat main-main. Dan tidak boleh hanya sekedar refreshing. Tetapi ada tanggung jawab di dalam. Maka saya mendukung dengan pergub itu. Dan pergub itu bukan baru loh. Sudah ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Memperbolehkan poligami dengan cara izin di pengadilan. Kemudian juga di peraturan pemerintahnya Nomor 9 Tahun 75 memperbolehkan juga poligami. Instruksi Presiden Impres itu Nomor 1 Tahun 91 itu juga memperbolehkan juga poligami dengan izin. Nah, kuncinya di izin ini, izin dari istrinya, dari pasangannya. Baru diajukan izin kalau istrinya ini tidak bisa melayani suami. Ada penyakit permanen yang tak bisa disembuhkan. Ada ketuntutan keturunan yang tak kunjung datang. Kemudian antar keduanya sepakat untuk mengajukan kepada pengadilan untuk nikah lagi. Terus salahnya di mana kalau mereka disepakat berdua? Ini untuk meminimalisir terjadinya apa? Ketidakadilan. Karena banyak orang yang menikah tidak adil itu yang diam-diam. Apalagi selingkuh yang haram. Itu kan lebih parah lagi. Nah, sekarang mewadahi. Jadi kalau saya gambarkan orang poligami itu adalah emergency exit. Pintu darurat bagi orang yang punya kebutuhan diberikan oleh Allah jalannya biar Anda tidak melakukan yang haram. Tapi bagi orang yang merasa tidak butuh, ya gak usah coba-coba biar nggak jadi masalah kan gitu. Nah, kebetulan kan sekarang banyak yang coba-coba masalahnya di sana ya. Karena begini Pak Kiai, kalau kemudian melihat aturan ini begitu, di satu sisi PJ Gubernur Jakarta juga menyampaikan bahwa ini kemudian dibentuk justru untuk melindungi keluarga ASN. Tapi di satu sisi ada kemudian banyak perwakilan dari wanita yang justru melihat aturan ini justru diskriminasi bagi wanita. Karena banyak muncul resiko-resiko kekerasan maupun juga ketidakadilan bagi seorang wanita. Bagaimana kemudian agama melihat hal ini Pak Kiai? Sebentar, soal kekerasan itu tidak melulu karena poligami. Orang nggak poligami pun juga bisa melakukan kekerasan. Berarti persoalan bukan persoalan poligami, tapi persoalannya persoalan dari literasi dan pencerahan pendidikan kepada keluarga. Kita coba orang mau menikah tidak ada pendidikan bagaimana berkeluarga. Bagaimana mereka berikan pelatihan namanya catin calon pengantin itu. Literasi kan kurang. Akhirnya apa? Menikah mereka tidak bisa memahami bagaimana membentuk rumah tangga. Ketika ada persoalan ekonomi, persoalan sosial, mereka nggak bisa memanage dirinya, mengendalikan emosi, akhirnya melakukan kekerasan. Jadi kekerasan itu bukan persoalan poligami, persoalan kemampuan dia memanage di dalam keluarga dan memaknai berkeluarga. Oleh karena itu bisa dilihat nanti berapa yang orang melakukan kekerasan karena poligami, asalkan dia baik-baik, ada izin pemerintah, dengan orang yang menikah benar-benar juga tetapi juga melakukan kekerasan. Saya yakin banyak lebih kekerasan itu ketika mereka dilakukan dengan cara diam-diam. Malah nanti anaknya di dalam Islam, anak yang dilahirkan menurut kaul jumhurul ulama dari perselingkuhan itu nggak ada nasab kepada laki yang menghamili. Kemudian dia hanya dengan ibunya. Kalau di ketepatan perempuan, siapa walinya? Siapa yang bertanggung jawab? Malah mereka amburadul, dan itu banyak terjadi loh perselingkuhan di tengah-tengah kita. Coba dilihat berapa orang yang menikah dengan baik-baik melalui jalur izin pada pengadilan lalu dia tidak adil, dan berapa yang orang melakukan selingkuh kemudian melakukan kekerasan. Menurut saya harus kita imbang kalau bicara soal keilmuan daripada soal perasaan. Maka tadi disampaikan kalau Mbak Maria pasti nggak suka ya ngomongin poligami. Kalau saya suka, meskipun saya nggak melakukan. Gitu. Itu dia Pak. Memang kan di masyarakat kemudian banyak hal-hal yang menanggapi aturan ini. Sebagian kemudian ada yang mendukung, sebagian pula ada yang tidak. Karena berbicara mengenai adil, nampaknya kita bingung ya batasan adil itu seperti apa bagi setiap orang berbeda-beda Pak Kiai. Adil itu perilaku dan sikap, bukan hati. Kalau cinta nggak bisa dibagi. Tapi kita memperlakukan orang itu bisa dibagi. Oleh karena itu boleh saja mana yang lebih dicintai. Mungkin Mbak Maria punya anak, ada anak di antara anak yang lebih disayang, ada yang tidak. Tapi yang perlakuan anak tidak boleh tidak adil. Dan adil itu proporsional, bukan sama. Kalau sama pasti nggak adil. Kalau kita nikah saja dengan yang biker, yang masih perawan, itu bisa tinggal di situ selama 7 hari dalam ketentuan Nabi. Izin kepada istri yang pertama, karena ini perawan 7 hari lebih lama. Tapi kalau dengan yang sayyib, yang sudah janda, cukup 3 hari. Artinya memperlakukan itulah yang dilakukan adil dan itu proporsional. Maunya ngasih belanja. Makanya di dalam pergub itu yang nomor 8 ketentuannya adalah harus punya kemampuan secara finansial. Dan di situ bisa kita ukur
Istri pertama yang sudah punya anak 5 pasti beda belanja dengan istri yang pertama yang belum punya anak karena kebutuhannya berbeda. Itulah adil. Jadi adil itu perilaku, sikap, dan harus ditunjukkan. Dan adil itu pasti dicoba dulu dong. Nggak mungkin kita bicara adil bagaimana punya istri 2 atau belum punya istri 2. Makanya saya belum mempraktekkan adil istri 2 karena saya masih 1. Karena kalau melihat aturan ini, artinya apakah kemudian aturan ini sudah dibuat seketat mungkin kalau menurut Pak Kiai begitu ya, agar kemudian itu tadi tujuannya adalah menjaga keluarga masyarakat, para ASN ini? Peraturan tidak ada yang bertentangan dengan pemerintah. Undang-undang tentang perkawinan, impresnya, PP itu nggak ada yang bertentangan. Dengan agama juga tidak bertentangan. Malah ini menurut saya melindungi secara administrasi. Tolong ASN yang Anda mau menikah lagi, nikahlah dengan baik-baik. Karena kalau Anda nanti mau menggilir istilahnya, mau ke istri yang satu, istri yang kedua, Anda kan harus diketahui. Tapi kalau Anda sudah tidak teradministrasi, tidak ada izin dari istri yang pertama, Anda pasti bohong terus. Alasannya mau ada undangan, tapi ke istri yang kedua. Kan lebih gentle. Apalagi kita perjalanan pun kan bisa di Quran, artinya diundi siapa yang mau jalan atau secara bergilir bergantian. Kalau sama-sama ada dan sama-sama ikhlas kan bisa dilakukan adil itu. Maka kalau tidak ada izin itu pasti tidak bisa adil. Maka saya setuju dengan undang-undang itu, yang undang-undang maupun yang ini teknisnya dari Pergub ini, di situ menekankan izin dari istrinya. Jadi jangan melakukan, dan pemerintah atau pengadilan agama tidak boleh memberikan izin tanpa ada izin dari istrinya. Ini bentuk perlindungan dari keluarga itu tadi ya Pak? Saya pikir perlindungan daripada orang selingkuh, daripada orang diam-diam, itu pasti dia tidak akan berbuat adil. Nah, bolehlah kalau kita secara perasaan nggak ada perempuan yang mau dimadu. Itu dia Pak Kiai, tidak ada perempuan yang mau dimadu, dibagi rasanya, tidak ada Pak Kiai. Tapi kan keadilan Allah ada, kan ada perempuan yang itu belum punya suami, kemudian mungkin perempuan janda perlu dilindungi. Jadi kita jangan ego karena punya satu, ini kan harus ditahan egonya. Bagaimana kita menganggap bahwa istri dari yang kedua dan ketiga itu memang sulit. Ini gampang ngomongin kalau saya, kalau Mbak Maria nggak sulit. Bagaimana jangan dianggap saingan tapi teman. Saya dulu pernah ngajar di UI itu di S2. Ada perempuan yang ingin mencarikan istri buat suaminya. Kenapa? Karena dia terlalu aktif, biar berdua cara ngurus suaminya. Jadi memandang bahwa istri yang kedua ketiga adalah mitra atau dianggap sebagai teman. Tapi kalau udah tingkat tinggi itu ya imannya Pak Kiai ya. Saya ingin menyampaikan tak semua perempuan itu adalah benci itu gitu loh. Tetapi ada orang yang mengerti tentang berbagi, Pak Mas. Ini saya mungkin akan disoal oleh perempuan-perempuan, tetapi saya bilang ini, dan sekarang orang ini jadi anggota dewan. Yang mahasiswi saya itu ketika itu. Jadi menurut saya kita kembalikan kepada ajaran agama, tinggal tergantung pada tingkat kita kemampuan, apakah kita memang membutuhkan nikah lagi atau tidak, atau butuh poligami atau tidak. Jadi poligami itu sekali lagi bukan perintah untuk dilaksanakan, tetapi adalah solusi dari persoalan dari laki-laki yang memang membutuhkan untuk menambah keluarga itu secara gentle dan bisa berbuat adil. Oke, artinya dari segi aturan itu kita lihat secara agama tidak ada dilanggar dan juga sudah sesuai dengan tujuan melindungi keluarga ASN tadi. Kita coba akan kembali lagi di One on One. Saya jeda sesaat lagi.